Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 akan mempresentasikan materi hidrolisis garam. Anggota kelompok kami yaitu Devika dengan NIM 207200007, Vera Rahmawati dengan NIM 207200013, dan Muhammad Tohari dengan NIM 207200020. Saya Devika dengan NIM 207200007 akan menyampaikan pembahasan yang pertama, yaitu mengkaji Al-Quran Surat An-Nahl ayat 14. Al-Quran Surat An-Nahl ayat 14 yang artinya berbunyi, "Dan dialah Allah yang menundukkan lautan untukmu, agar kamu dapat memakan daripadanya daging yang segar. Dan kamu mengeluarkan dari lautan itu perhiasan yang kamu pakai. Kamu melihat bahtera berlayar padanya, dan supaya kamu mencari keuntungan dari karunia-Nya, dan supaya kamu bersyukur." Berdasarkan ayat di atas, dijelaskan bahwa Allah telah memberi banyak nikmat kepada manusia melalui laut. Nikmat Allah yang terdapat di lautan, diantaranya sumber makanan seperti ikan dan rumput laut, perhiasan seperti mutiara dari kerang, dan tempat berlayarnya bahtera atau kapal. Laut merupakan perairan yang mengandung kadar garam yang cukup tinggi. Garam tersebut berasal dari proses pelapukan bebatuan yang ada di daratan, yang kemudian larut dan mengalir bersama air sungai, dan akhirnya bermuara di lautan. Manfaat yang didapat dari kadar garam ini yaitu banyak mengandung mineral dan gas yang tentunya bermanfaat bagi manusia. Pembahasan yang kedua adalah hidrolisis garam. Hidrolisis berasal dari dua kata, yaitu hidro yang berarti air dan lisis yang berarti peruraian. Sehingga hidrolisis garam adalah reaksi penguraian garam oleh air yang menghasilkan asam dan basa. Garam terdiri dari kation dan anion. Jika suatu garam dilarutkan dalam air, garam akan terionisasi menjadi ion penyusunnya. Reaksi antara ion-ion garam dapat menghasilkan ion H+ dan OH-. Hal inilah yang menyebabkan larutan garam dapat bersifat asam, basa, ataupun netral. Saya Muhammad Tohari dengan NIM 207200020. Saya akan melanjutkan subbab materi berikutnya, yaitu mengenai macam-macam dan ciri-ciri garam terhidrolisis. Adapun materinya adalah sebagai berikut. Pembahasan yang pertama adalah macam-macam garam yang terhidrolisis. Di sini terdapat 4 macam-macam hidrolisis garam sebagai berikut. Yang pertama adalah adanya garam yang terbentuk dari asam lemah dan basa kuat. Garam yang terbentuk dari asam lemah dan basa kuat, jika dilarutkan dalam air maka akan menghasilkan anion yang berasal dari asam lemah. Anion tersebut bereaksi dengan air, maka akan menghasilkan ion OH- yang menyebabkan larutan bersifat basa. Sehingga garam yang terbentuk tersebut akan terhidrolisis sebagian atau parsial dan bersifat basa. Contoh dari jenis ini adalah CH3COO- bereaksi dengan Na+, maka menghasilkan CH3COONa. Ion CH3COO- bereaksi dengan air membentuk reaksi kesetimbangan. CH3COO- plus H2O, reaksi bolak-balik CH3COOH plus OH-. Maka berdasarkan ion OH- yang terbentuk mengakibatkan konsentrasi ion H+ di dalam air lebih sedikit daripada konsentrasi ion OH-, sehingga larutan tersebut bersifat basa. Dari dua ion yang dihasilkan oleh garam tersebut, hanya ion CH3COO- yang mengalami hidrolisis, sedangkan ion Na+ tidak bereaksi dengan air. Jika dianggap bereaksi, maka NaOH yang terbentuk akan segera terionisasi menghasilkan ion Na+. Hidrolisis ini disebut hidrolisis sebagian atau hidrolisis parsial, karena hanya sebagian ion yang mengalami reaksi hidrolisis tersebut. Kemudian, untuk yang kedua adalah adanya garam yang terbentuk dari asam kuat dan basa lemah.
Garam yang terbentuk dari asam kuat dan basa lemah ini, jika dilarutkan dalam air, maka akan menghasilkan kation yang berasal dari basa lemah tersebut. Kation tersebut bereaksi dengan air menghasilkan ion H+ yang menyebabkan larutan bersifat asam, sehingga garam yang terbentuk dari asam kuat dan basa lemah akan terhidrolisis sebagian atau parsial yang bersifat asam. Dari contoh adanya garam yang terbentuk dari asam kuat dan basa lemah tersebut adalah NH++ bereaksi dengan Cl- maka menghasilkan NH4Cl. Ion NH4+ bereaksi dengan air membentuk reaksi kesetimbangan NH4+ bereaksi dengan H2O dengan reaksi bolak-balik NH3 plus H3O+. Maka berdasarkan ion H+ yang terbentuk, maka mengakibatkan konsentrasi ion H+ di dalam air lebih banyak daripada konsentrasi ion OH-, sehingga larutan bersifat asam. Dari dua ion tersebut hanya ion NH4+ yang mengalami hidrolisis, sedangkan ion Cl- tidak bereaksi dengan air. Hidrolisis ini disebut hidrolisis sebagian atau hidrolisis parsial, dikarenakan hanya sebagian ion yang mengalami reaksi hidrolisis yang bersifat asam. Untuk jenis yang ketiga adalah adanya garam yang terbentuk dari asam lemah dan basa lemah. Garam yang terbentuk dari asam lemah dan basa lemah di dalam air akan terionisasi dan kedua ion garam tersebut bereaksi dengan air. Contoh dari jenis ini adalah NH4+ bereaksi dengan Cn- maka menghasilkan NH4Cn. Ion NH4+ bereaksi dengan air membentuk reaksi kesetimbangan. NH4+ bereaksi dengan H2O, reaksi bolak-balik NH4OH bereaksi dengan H+. Ion Cn- bereaksi dengan air membentuk reaksi kesetimbangan. Cn- bereaksi dengan H2O, reaksi bolak-balik HCN plus O. Reaksi bolak-balik HCN bereaksi dengan OH-. Oleh karena itu, dari kedua ion garam tersebut masing-masing adalah H+ dan ion OH-. Maka sifat larutan garam ini ditentukan oleh nilai tetapan kesetimbangan dari kedua reaksi tersebut. Hidrolisis garam yang berasal dari asam lemah dan basa lemah merupakan hidrolisis total karena kedua ion garam tersebut mengalami reaksi hidrolisis dengan air. Untuk jenis yang keempat adalah adanya garam yang terbentuk dari asam kuat dan basa kuat. Ion-ion yang dihasilkan dari garam yang berasal dari asam kuat dan basa kuat tidak ada bereaksi dengan air. Nah, sebab jika dianggap bereaksi maka akan segera terionisasi kembali secara sempurna membentuk ion-ion semula. Maka konsentrasi ion H+ dan OH- dalam air tersebut bersifat netral. Contoh dari jenis ini adalah Na+ bereaksi dengan Cl maka menghasilkan NaCl. Ion contoh dari jenis ini adalah Na+ bereaksi dengan Cl maka menghasilkan NaCl. Ion Cl- di dalam larutan tidak mengalami reaksi dengan air karena jika dianggap bereaksi dengan air maka ion akan menghasilkan NaOH yang akan segera terionisasi kembali menjadi ion Na+. Hal ini disebabkan oleh NaOH yang merupakan basa kuat yang terionisasi sempurna. Demikian pula jika ion Cl- dianggap bereaksi dengan air, maka HCl yang terbentuk akan terionisasi sempurna menjadi ion Cl kembali. Hal ini disebabkan HCl merupakan asam kuat. Nah, maka berdasarkan uraian-uraian di atas, ciri-ciri yang menandakan garam terhidrolisis adalah yang pertama, garam yang terbentuk dari asam lemah dan dengan basa kuat. Yang kedua, garam yang terbentuk dari asam kuat dengan basa lemah. Kemudian yang ketiga adalah garam yang terbentuk dari asam lemah dengan basa lemah. Selanjutnya kita akan membahas hubungan KH, KW dengan OH- atau H+ larutan garam yang terhidrolisis. Dengan saya Vera Rahmawati dengan NIM 207200013. Yaitu dibagi menjadi 4. Yang pertama, garam dari asam kuat, basa kuat.
tidak mengalami hidrolisis. Garam dari asam lemah dan basa kuat, anion garam mengalami hidrolisis. Garam dari asam kuat dan basa lemah, kation garam mengalami hidrolisis. Garam dari asam lemah, basa lemah dapat terhidrolisis semua. Pembahasan yang pertama yaitu garam dari asam kuat dan basa kuat. Garam ini berasal dari elektrolit kuat, tidak terhidrolisis di dalam air dan bersifat netral dengan pH sama dengan 7. Contohnya yaitu NaCl. Sebelum masuk ke pembahasan selanjutnya, kita ada keterangan rumus. Yang pertama yaitu konsentrasi OH- adalah konsentrasi ion OH-, konsentrasi H+, yaitu konsentrasi ion H+, KW ketetapan kesetimbangan air sama dengan 1 dikali 10⁻⁴ KB ketetapan kesetimbangan basa, Ka ketetapan kesetimbangan asam, KH derajat atau tetapan hidrolisis, yaitu KH sama dengan KW dibagi KB atau Ka. Dan konsentrasi garam yaitu adalah konsentrasi garam yang terbentuk. Pembahasan selanjutnya yaitu garam dari asam lemah dan basa kuat. Garam ini mengalami hidrolisis sebagian atau parsial dalam air. Anion garam mengalami hidrolisis. Dari larutan garam terhidrolisis bersifat basa dengan pH yaitu lebih dari 7. Contohnya yaitu CH3COONa mengalami hidrolisis pada anionnya. Besarnya pH garam yaitu konsentrasi OH- sama dengan akar KW dikali konsentrasi garam dibagi Ka. POH sama dengan negatif log dikali konsentrasi OH-. Harga pH-nya yaitu sama dengan 14 dikurangi POH. Garam dari asam kuat dan basa lemah. Garam ini mengalami hidrolisis sebagian atau parsial dalam air. Kation garam mengalami hidrolisis. Dari larutan garam terhidrolisis bersifat asam. pH yaitu kurang dari 7. Contohnya yaitu NH4Cl mengalami hidrolisis pada kationnya. Besarnya pH garam yaitu konsentrasi H+ sama dengan akar KW dikali konsentrasi garam dibagi KB dengan pH yaitu sama dengan min log konsentrasi H+. Selanjutnya yaitu garam dari asam lemah dan basa lemah. Garam ini dapat terhidrolisis semua di dalam air, baik kation maupun anionnya. Harga pH bergantung pada harga Ka dan Kb. Jika Ka sama dengan Kb, maka garamnya bersifat netral dengan pH sama dengan 7. Jika Ka kurang dari Kb, maka garamnya bersifat basa atau pH lebih dari 7. Dan jika Ka lebih dari Kb, yaitu garamnya bersifat asam dengan pH kurang dari 7. Besarnya pH garam dapat dihitung dengan konsentrasi H+ sama dengan akar Ka dikali KW dibagi Kb dengan pH sama dengan negatif log konsentrasi H+. Selanjutnya kita masuk ke contoh soal. Contoh soal pertama yaitu pH dari larutan NH42SO4 0,1 molar dengan nilai Kb NH4 sama dengan 1 kali 10⁻⁵ adalah yang pertama-tama kita harus mencari yang mana asam dan basa dan tentukan itu basa lemah atau asam lemah atau basa kuat atau asam kuat. NH4 adalah asam kuat sedangkan SO4 adalah basa lemah.
Jadi yang terionisasi adalah SO4. Maka kita harus mencari konsentrasi H+-nya dahulu. Karena yang tersisa adalah asam kuat, yaitu NH4. NH4 itu mempunyai koefisien 2. Jadi molaritasnya dikali 2 menjadi 0,2 molar. Selanjutnya kita masukkan ke dalam rumus semua yang ada menjadi akar 10 pangkat min 14 dibagi 10 min 5 dikali 0,2 molar sama dengan 14 dikali 10 pangkat min 5. pH-nya yaitu menjadi min log 1,4 dikali 10 pangkat min 5 yaitu 4,85. Sehingga larutan tersebut merupakan larutan garam asam. Contoh soal yang kedua yaitu jika tetapan asam CH3COOH sama dengan 10 pangkat min 5, maka pH larutan CH3COOONA 0,01 molar adalah, sama seperti tadi, kita harus tahu yang mana asam dan basanya. CH3COOH merupakan asam lemah dan Na adalah basa kuat. Sehingga OH minusnya atau konsentrasi OH minusnya menjadi 3,16 dikali 10 pangkat min 6. POH-nya sama dengan 6 dikurangi log 3,16 sama dengan 5,5, sedangkan pH-nya sama dengan 14 dikurangi 5,5 sama dengan 8,5, sehingga larutan garam ini merupakan larutan garam yang bersifat basa. Contoh soal yang terakhir yaitu berapa pH dari larutan CH3COONH4 0,1 molar dengan Ka sama dengan 10 pangkat min 5, Kb sama dengan 10 pangkat min 5. Lalu kita menggunakan rumus konsentrasi H+ sama dengan akar Kw dikali Ka dibagi Kb menjadi hasilnya yaitu 10 pangkat min 7. pH sama dengan min log konsentrasi H+ sama dengan min log 10 pangkat min 7 sama dengan 7. Jadi larutan tersebut bersifat netral. Sekian dari kelompok kami, jika ada kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.